Halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama Devti nih di channel ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah dukung channel ini dengan subscribe dan like ke channel ini. Wow, happy banget karena video aku yang sebelumnya yang tentang tips menjadi kakak sekolah minggu yang asik tuh banyak banget yang nonton dan teman-teman rasa diberkati, puji Tuhan. Dan sekarang aku mau bagiin tips lagi untuk kita sebagai kakak sekolah minggu membawakan firman Tuhan. So, stay tune. So, bakal ada 5 tips yang aku bagiin. Sekali lagi aku sampaikan, tips-tips yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman aku selama menjadi guru sekolah minggu. So, kalau ada tips-tips lain boleh banget nih kakak-kakak dibagi, di-share di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita langsung aja mulai ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama adalah menggunakan kata-kata yang mudah untuk dipahami. Perlu kita sadari bahwa adik-adik sekolah minggu kita itu tidak seumuran dengan kita. Jadi bahasa yang mereka gunakan pun adalah bahasa yang masih anak-anak. Jadi untuk menyampaikan firman Tuhan, seringkali kita menyampaikan cerita perumpamaan. Mungkin dalam Alkitab bahasanya agak tinggi, tapi perlu kita terjemahkan dalam bahasa mereka sehari-hari sehingga mereka lebih mudah untuk memahami dan memaknai firman Tuhan. Hindari kata-kata yang sulit, hindari kata-kata yang jarang mereka pakai. Walaupun hanya satu atau dua kata yang sulit itu ketika kita sampaikan, itu akan menghambat mereka untuk mengerti firman Tuhan. Jadi penting sekali bagi kita untuk menerjemahkan kalimat Alkitab ke dalam bahasa mereka sehari-hari. Jadi gunakan kata-kata yang mudah untuk mereka pahami. Dan ini tips yang kedua nih kak. Nah, yaitu adalah memberi contoh aplikasi firman Tuhan yang relate dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu. Jadi tujuan utama kita dalam menyampaikan firman Tuhan tidak hanya sekedar bercerita atau berdongeng ya untuk adik-adik sekolah minggu, tapi juga bertujuan supaya mereka menerima rema dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memberikan aplikasi firman yang relate dengan kehidupan adik-adik. Jadi misalnya kita menyampaikan cerita tentang Yusuf, tentang pengampunan, nah coba kita hubungkan dengan kegiatan mereka sehari-hari. Misalnya kegiatan mereka di rumah, hubungan mereka dengan orang tua, kakak adik, atau teman-teman mereka. Contohnya adalah mungkin adik-adik ada yang punya temen yang gak suka sama adik-adik waktu di sekolah. Nah, adik-adik harus mengampuni seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Seperti itu ya contohnya, Kak. Nah, hindari contoh-contoh yang tidak mereka pahami. Misalnya kakak cerita tentang kegiatan kakak dengan bos gitu ya waktu di kantor, atau kegiatan pelayanan seperti itu. Hindari aplikasi firman yang sulit untuk mereka lakukan. Nah, tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu adalah memberikan ekspresi yang sesuai dengan jalan cerita firman Tuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya nih Kak, bahwa ekspresi itu dalam bercerita firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu adalah sangat penting, karena ekspresi salah satu yang menarik perhatian mereka. Tapi berikan ekspresi yang sesuai dengan jalan cerita firman Tuhan. Jadi misalnya saat kita bercerita firman Tuhan, suasananya lagi sedih, tokohnya lagi sedih, kita harus menampilkan ekspresi yang sedih. Tapi ketika cerita firman Tuhan itu sedang bahagia, tokoh Alkitabnya sedang bahagia, kita juga harus menyampaikan ekspresi firman Tuhan yang bahagia. Hindari muka yang datar, hindari muka yang bingung, yang grogi, lupa, hindari itu semua Kak, karena adik-adik bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Oke? Langsung aja ke tips yang keempat dalam menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, yang keempat adalah menggunakan properti yang sesuai juga dengan jalan cerita firman Tuhan. Nah, properti ini sangat-sangat mendukung untuk menarik perhatian adik-adik dalam mendengarkan firman Tuhan. Semakin adik-adik tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan, semakin juga mereka mengerti, memahami, dan mereka menyerap lebih banyak firman Tuhan. Nah, jadi kita bisa menggunakan properti apapun yang ada di sekitar kita, tidak usah yang heboh-heboh ya Kak. Bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, kita berperan sebagai seorang raja, kita mau jadi raja. Nah, gunakan aja misalnya selimut, kita bikin jadi kayak jubah seperti itu. Ketika properti yang mirip, yang sesuai dengan firman Tuhan, ditambah dengan ekspresi, pasti walaupun propertinya itu nggak yang keren-keren banget, tapi itu akan menarik perhatian adik-adik sekolah minggu. Selamat mencoba kakak-kakak. Oke, tips yang kelima, tapi nggak kalah penting nih Kak, yaitu adalah menceritakan hal-hal penting yang sesuai dengan tema. Jadi misalnya nih,
kita mau membawakan cerita dengan tema pengampunan dalam kisah Yusuf. Nah, kakak-kakak bisa menggarisbawahi cerita-cerita yang sesuai dengan tema pengampunan tersebut. Misalnya cerita waktu Yusuf dijahatin sama saudara-saudaranya, misalnya waktu dia dijual sampai akhirnya dia mengampuni saudara-saudaranya. Jadi untuk cerita-cerita Yusuf yang lain bisa di-keep dulu gitu ya. Jadi supaya tema tertentu yang diangkat itu yang bisa dipahami oleh anak-anak sekolah minggu. Hindari cerita yang bertele-tele yang terlalu mendetail karena itu akan membuat mereka bingung. Jadi garis bawahi atau ceritakan hal-hal yang sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Seperti itu, Kak. Oke, segitu dulu Kak tips untuk membawakan firman Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Selamat melayani kakak-kakak semua. Mungkin ada yang ibadah sekolah minggunya online atau onsite di tempat. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tolong ya pelayanan kakak-kakak semua. Sekian dulu tips dari aku. Jangan lupa di subscribe dan juga di like serta komen. I love to read all your comments guys. So stay tune terus di channel ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.